Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin. Nabi khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilma. Lailatul mubarakah لكل المشاركين والمتشاركات في هذا التعليم وهذه الدورة، دورة عربية ومخصوصة في بيان وفي تعليم من الكتاب دروس اللغة العربية. وأعتقد أن هذا الكتاب مهم ومحتاج لكل من أراد أن يتعلم اللغة العربية تعليما واسعا وتعليما متعمقا. طيب إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. إن شاء الله تعالى سنستمر درسنا مع الموضوع الجديد، وهو الدرس الثامن. الدرس الثامن من ثمانية، نقول الثامن، ثمانية، الثامن، pelajaran yang ke-8. طيب أنا أريد أحدا منكم أن يقرأ هذه الكتابة، هذه الصفحة، مع مراعاة نطق الحركات الأخيرة أو مع تصحيح القراءة إن شاء الله. طيب من أراد أن يقرأ أو أراد القراءة، أنا سأعطي الفرصة لمن؟ أخ صفري تفضل اقرأ النص. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Ada susaminu. Hadar rajulu tajiru wada tajirun. Naam. Wadzalikar rajulu tabibun. Naam. Ismut tajiri Mahmudin. Mahmudun. Oh, bukan aku. Mahmudun ya. Ya. Terus Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Naam. Hadzal baitu tajiri wa dzalikal baitu tabibi. Lit tabibi. Baitu Naam. lit tabibi. Naam. Baitu tajiri amamal masjidi wa baitu tabibi khalfal madrasati. Yakfika, syukran. طيب شكرا، بارك الله فيك. طيب في هذا الموضوع سنتكلم ونتعلم منها أو من هذه الكلمات على أن هناك الكتابة والكلمة بين الاسم الإشارة، اسم الإشارة مع الاسم الجامد.
مع الاسم الجامد. مثلا أقول هذا رجل، هذا رجل بدون ألف لام في أو عند كلمة رجل، هذا رجل. وهنا ننظر في الكلمة الأولى في بداية الجملة، هنا هذا الرجل، هذا الرجل، على أن كلمة الرجل فيها ال أو ألف لام في أول الكلمة الرجل، أي هذه الكلمة متصلة بألف لام أو ألف لام للتعريف، ألف لام للتعريف. Kita sebelumnya telah mempelajari ya satu kata isim isyarah dengan isim yang lainnya. Contohnya ketika kita ingin mengatakan ini seorang laki-laki dewasa, maka bisa kita ucapkan dalam bahasa Arab hada rajulun, hada rajulun, lunnya bertanwin di akhir, rajulun. Artinya ini seorang laki-laki dewasa. Jadi kalimat hadza rajulun itu sudah menjadi kalimat sempurna kalau dalam bahasa Indonesia. Ini seorang laki-laki dewasa. Baik. Nah, sekarang kata rajulun sama-sama didahului dengan hadza, namun kata rajulunnya ditambah dengan alif lam litta'rif atau alif lam untuk memberikan makna khusus, ya kan? Makna khusus. Nah, kemudian hadzar rajulu dibacanya, hadzar rajulu. Ingat huruf lamnya dhammah, tidak boleh dikasrohkan karena jangan sampai nanti disamakan dengan ismut tajiri, dibaca hadzar rajuli, nah, salah. Karena hadza tidak mempengaruhi huruf terakhir pada kata setelahnya. Jadi tetap dhammah, berbeda dengan ismut tajiri karena ini diidhofahkan, gitu ya, disandarkan. Jadi kata tajir disandarkan pada isim, ismut tajiri. Nggak boleh ismut tajiru, salah, ismut tajiri karena idhofah, ya kan? Yang pertama ismu adalah mudhaf, tajirnya mudhafun ilaihi. Jadi isimnya disandarkan kepada tajir. Isim disandarkan kepada tajir, seorang pedagang. Tayyib, kembali kepada hadzal rajul. Hadza rajulun tanpa alif lam dengan hadzal rajul. Man minkum ya'rif al-maqsud min hataini kalimatain. Ada yang tahu perbedaannya? Apa artinya perbedaan maknanya ya? Dari kata hadza rajulun tanpa alif lam dengan hadzal rajulu. Kira-kira apa perbedaan maknanya? Apakah sama? Aksafri. Ya, Ustaz, kalau hadza stana itu yang menunjukkan dekat, Ustaz. Jadi lelakinya dekat. Tapi kalau wadzalikal rajulu menunjukkan lelaki itu jauh. Oke. Ya, barakallahu fik. Ya. Maksud saya kita fokus ke satu dulu ya. Hadzar rajulu, ya. Hadzar rajulu, ini ra-nya ada alif lam ya kan? Hadzar rajulu. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas hadza kitabun, hadza qalamun. Kata bendanya tidak ada alif lamnya. Kata bendanya tidak menggunakan alif lam. Oke, hadza baitun, ya. Baitunnya tidak ada alif lam. Nah, sekarang di sini ada alif lam. Hadzar rajulu. Misalkan lagi, hadzal baitu. Jadi isimnya ditambah dengan alif lam. Dan itu boleh. Dan juga memberikan makna yang berbeda antara hadza baitun dengan hadzal baitu, itu berbeda maknanya. Maksudnya. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau hadza baitun misalkan ya, atau hadza rajulun saja di sini. Hadza rajulun artinya adalah ini seorang laki-laki dewasa. Rajulun kan orang dewasa ya.
Nah, kalau hadzal rajulu artinya seorang laki-laki ini, nah itu ya. Seorang laki-laki ini. Jadi dibalik maknanya. Baik. Kalau hadza rajulun artinya ini seorang laki-laki, sudah cukup itu. Dan itu sudah menjadi kalimat sempurna. Kenapa? Karena sudah terdiri dari dua suku kata, hadza dan rajulun. Ini seorang laki-laki. Nah, kalau hadzal rajulu, kalau kita cuma bilang hadzal rajulu, itu ternyata belum termasuk kalimat sempurna. Kenapa? Karena masih membutuhkan partner atau teman yang bisa menjelaskan maksudnya. Jadi kalau saya bilang hadzal rajulu, seorang laki-laki ini, apa maksudnya? Maka di situ masih harus ada kata yang lainnya yang memberikan khabar atau memberikan informasi terhadap seorang laki-laki itu. Beda dengan hadzal rajulun, ini seorang laki-laki. Sudah selesai. Tapi kalau hadzal rajulu, seorang laki-laki ini, nah kenapa itu seorang laki-laki? Apa dia? Siapa dia? Maka harus ditambah dengan kata yang lainnya sehingga menjadi kata sempurna. Jadi misalkan hadzal rajulu tajirun. Sempurnanya seperti itu. Kalau cuma kita bilang hadzal rajulu, maka belum sempurna maknanya. Belum sempurna. Harus ada kata tajirun. Artinya apa? Hadzal rajulu tajirun. Seorang laki-laki ini, ya, seorang laki-laki ini adalah pedagang. Adalah pedagang. Seorang laki-laki ini adalah pedagang. Beda dengan hadza rajulun. Ini seorang laki-laki. Bagaimana kalau ingin mengatakan ini seorang pedagang? Langsung saja hadza tajirun. Kalau tidak mau menggunakan alif lam, hadza tajirun, selesai. Ini seorang pedagang. Tapi kalau di sini hadzal rajulu tajirun. Jadi menjadi sempurna. Jadi hadza itu adalah mubtada, hadza mubtada di awal. Ar-rajulu itu sebagai kata badal, sebagai ganti dari hadza. Ya, rajulu seorang laki-laki, tajirun menjadi khobarnya. Tajirun menjadi khobarnya. Sama dengan wadzalika rajulu tabibun. Wadzalika rajulu tabibun. Misalkan kita ingin menyampaikan rumah ini besar. Apa bahasa Arabnya? Rumah ini besar. Hadzal baitu kabirun. Nah, hadzal baitu kabirun. Hadzal baitu kabirun. Tapi kalau kita bilang ini adalah rumah, berarti hadza baitun. Hadza baitun. Cukup seperti itu. Tapi kalau ditambah dengan alif lam, kita harus menambahkan juga kalimat atau kata yang memberikan kesempurnaan pada jumlah tersebut. Kalau cuma kita bilang hadzal baitu, secara maknanya belum sempurna. Karena maknanya adalah rumah ini. Rumah ini, maka harus ditambah dengan kata kabirun, besar. Hadzal baitu wasi'un. Rumah ini luas. Hadzal baitu nazifun, rumah ini bersih misalkan. Wadzalika rajulu tabibun. Wadzalika rajulu tabibun, sama. Dan seorang laki-laki, dzalika itu, dan seorang laki-laki itu adalah dokter. Dan seorang laki-laki itu adalah dokter. Gitu ya. Dan itu termasuk kepada kaidah dalam penggunaan kata hadza. Hadza bisa kemudian bertemu dengan isim yang nakirah. Isim nakirah berarti yang tidak ada alif lamnya. Atau bisa juga bertemu dengan isim ma'rifah yang ada alif lamnya. Nah, kalau kita menggunakan kata ma'rifah, ar-rajulu al-baitu, maka harus ditambahkan dengan kalimat ataupun kata yang lainnya yang memberikan informasi terhadap kalimat sebelumnya itu.
Itu ya. Baik. Ismut tajiri mahmudun. Ismut tajiri mahmudun. Ismut tajiri, ismu adalah mudhaf, ya, mudhaf yang menyandar. At-tajiri mudhafun ilaih, yang yang disandarkan. Ismu tajiri berarti nama pedagang, nama pedagang. Nama murid berarti ismu tilmidhi atau ismu talibi. Nama masjid, ismul masjidi, gitu ya. Nah, seperti itu. Dia huruf terakhirnya dikasrahkan pada kata keduanya, ismu tajiri. Mahmudun. Nah, kata mahmudun ini seperti biasa, jadi didomahkan, didomatain kan ya. Nggak boleh dikasrohkan atau difathahkan, nggak boleh. Mahmudun. Kenapa? Karena dia sebagai penjelas, ya, sebagai khobar juga. Ismu tajiri, ya, sebagai mubtadanya. Mahmudun, mubtadanya ini dalam bentuk idhofah, ya, mudhafun. Idhofah, kemudian mahmudun sebagai khobarnya. Ismu tajiri, nama seorang pedagang, itu adalah mahmud. Wasmu tabibi sa'idun. Wasmu tabibi sa'idun. Dan nama seorang dokter itu adalah sa'idun. Sa'idun. Ya, sa'idun. Baik. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Di sini ada penggunaan kata li, sama dengan yang tadi sore kita bahas. Lam, huruf lam itu fungsinya sama dengan huruful jar yang lainnya. Fi, bi, ala, min, dengan ila. Li artinya adalah menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Jadi hadzal baitu lit-tajiri. Ri-nya kasroh satu saja. Lit-tajiri. Jadi sama juga fil baiti, satu kasroh kan? Lit-tajiri. Nah, lit-tajiri ini aslinya adalah at-tajiru, ada alifnya ya. Ada alifnya seperti contoh di sini. Ismu ini kan ada at-tajir. Nah, aslinya ada alif dan lam. Kemudian ketika bertemu dengan lam kasroh yang menunjukkan makna kepemilikan, maka alifnya dihilangkan. Ya, alifnya dihilangkan, langsung masuk huruf lamnya bersambung dengan huruf lam yang pada setelah alif ini. Jadi lit tajiri, alifnya dihilangkan. Lit tajiri. Hadzal baitu lit tajiri. Ya, rumah ini milik seorang pedagang. Rumah ini milik, jadi lamnya di situ diartikan sebagai milik, ya, kepunyaan milik seorang pedagang. Wa dzalikal baitu lit tabibi, dan rumah itu, ya, milik seorang dokter. Baik. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan langsung saja, nggak apa-apa. Kalau ada yang barangkali perlu lebih diperjelas gitu ya. Ustaz, mau nanya Ustaz, yang judulnya itu Ustaz, susunan apa Ustaz ya? Darsus Sami Ustaz. Susunan apa? Oh, ad-darsu tsamin. Ad-darsu ats-tsaminu. Ya, itu adalah susunannya sifat dan mausuf. Sifat dan mausuf, ya. Jadi dua kata harus sama bentuknya, harus sama harokat akhirnya. Kalau misalkan kata pertama ada alif lam, maka kata kedua juga ada alif lam. Ad-darsu ats-tsaminu. Ad-darsu ats-tsaminu, gitu ya. Ats-tsaminu harus mengikuti ad-darsunya. Itu namanya sifat dan mausuf. Sifat dan mausuf. Nah, nanti ada, setelah ini ada ini. Hadat tajiru, cukup ya. Taib, baitut tajiri. Nah ini baris yang keempat. Baitut tajiri idhofah ya. Baitut tajiri idhofah. Rumah seorang pedagang. Amamal masjidi. Digarisbawahi kata amama. Amama masjidi. Wa baitut tabibi, dan rumah seorang dokter. Khalfal madrasati. Khalfal madrasati. Khalfanya juga digarisbawahi. Sini ada kosakata baru dan ada sebagai fungsi secara pemberian harokatnya atau tugasnya adalah sama
dengan huruf jar. Kata amama artinya di depan. Amama artinya di depan. Sedangkan kata khalfa, khalfa artinya di belakang. Khalfa di belakang. Jadi amama dan khalfa ini disebut dengan keterangan tempat. Keterangan tempat, gitu ya. Amama di depan, keterangan tempat itu. Kemudian khalfa di belakang juga termasuk keterangan tempat. Nah, keterangan tempat ini fungsinya, tugasnya sama dengan huruf jar. Apa tugasnya? Sama dengan huruful jar. Jadi dia juga mengkasrahkan huruf terakhir pada kata setelahnya. Di depan masjid, berarti amamal masjidi. Di belakang masjid, khalfal masjidi. Sama dengan huruf jar fungsinya. Hanya saja secara maknanya amama dan khalfa itu menunjukkan keterangan tempat. Di depan, di belakang, gitu ya. Nanti ada di samping. Nah, itu merupakan bagian juga yang mengkasrahkan kata atau harokat terakhir pada kata setelahnya. Jadi yang bisa mengkasrahkan kata pada kalimat setelahnya yaitu atau tugasnya adalah mengkasrahkan. Yang pertama adalah huruful jar. Huruful jar itu akhirnya kasrah. Yang kedua adalah idhofah. Idhofah juga mengkasrahkan pada kata yang kedua. Kemudian juga namanya zarful makan. Zarful makani. Artinya keterangan tempat. Keterangan tempat. Amama, khalfa, gitu ya. Itu merupakan keterangan tempat yang juga mengkasrahkan kata setelahnya. Huruf jar, idhofah, dan zarful makan. Zarful makan, keterangan tempat, itu bisa mengkasrahkan kata setelahnya. Jadi bisa misalkan fil baiti, ya kan? Fil baiti, di depan rumah. Amamal baiti, di belakang rumah. Khalfal baiti. Nah, jadi seperti itu. Fungsinya sama ya dengan huruful jar yang 4 dan ditambah dengan li. Litajiri, kasroh juga. Ya, kasroh juga. Baik, berikutnya ini sama seperti yang tadi sudah kita pelajari. Liman hadihis sayyaratu waliman tilka. Ya. Liman berarti kepunyaan siapa. Li artinya kepunyaan. Ketika kita ingin mengatakan milik siapa, gitu kan? Liman hadhis sayyaratu. Jadi sayyarahnya, mobilnya itu sudah jelas, misalkan di depan dia gitu ya. Kemudian dia katakan punya siapa ini mobil. Waliman tilka, dan punya siapa itu ya, mobil itu maksudnya. Mungkin jaraknya jauh gitu kan, maka dia bilang itu. Maka dijawab hadhis sayyaratu lit-tabibi. Mobil ini miliknya seorang dokter. Wa tilka litajiri, dan itu maksudnya mobil itu miliknya seorang pedagang. Baik. Hadhis sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Amerika. Hadhis sayyaratu minal Yabani. Mobil ini minal Yaban, berasal dari atau produk dari Yaban, Jepang. Watilka min Amerika, dan itu produk dari Amerika. Amerika. Baik. Di sini nanti ada pengecualian, ya, ada pengecualian bahwa contoh nih Amerika. Huruf terakhirnya adalah alif. Soalnya ya, K-nya alif, K panjang Amerika. Huruf atau kalimah atau isim yang belakangnya alif seperti ini panjang, matobi alif, maka dia tidak usah dikasrohkan cara membacanya. Dan itu tidak bisa. Karena itu merupakan kata yang tidak berubah harokat akhirnya. Memang seperti itu. Termasuk bagian dari isim yang baku, ya, terkategorikan nama tempat
atau nama negara. Indonesia. Gitu ya, Indonesia. Ana min Indonesia. Seharusnya kan min tadi apa min tugasnya? Mengkasrohkan ya kan? Mengkasrohkan huruf terakhir. Karena di sini huruf terakhirnya alif sama dengan Indonesia. Maka tidak bisa dikasrohkan kalau ada alif yang seperti ini. Jadi gimana bacanya? Sudah dibaca seperti pada aslinya. Min Amerika. Jadi yang seharusnya kasroh, kasrohnya itu diperkirakan. Bahasanya seperti itu. Jadi kasrohnya adalah diperkirakan. Ya, walaupun seharusnya dikasrohkan, tetapi karena kalau dikasrohkan malah nggak bisa dibaca, gitu ya, malah tidak sempurna bacanya, maka secara hukum i'rabnya kemudian dimuqaddarkan atau diperkirakan saja. Gitu ya. Beda dengan yabani, ini bisa, ini yabani bisa, gitu ya. Tapi kalau Amerika tidak bisa, tidak bisa. Nanti ada contoh-contohnya yang mirip dengan Amerika, yang ketika dia didahului dengan huruful jar maka tidak usah dikasrohkan huruf terakhirnya. Dibaca seperti itu saja. Amerika, ya. Indonesia, termasuk Indonesia. Tapi ini sudah sama ya dengan yang tadi, mirip-mirip nih. Ada kepemilikan hadhihi sayyaratu li aliin ya, wa tilka li Khalidin. Ingat kalau li, kalau ada orang, nama orang berarti langsung ya, langsung tidak perlu tambah dengan alif lam lagi nama orang. Li Khalidin, li aliin, li Muhammadin, nggak perlu, lil Muhammadin nggak perlu. Langsung li Muhammadin. Alif lam ditambahkan karena untuk kata benda ya, untuk benda. Baik. Di sini ada contoh lagi. Nah, nomor terakhir, nomor 12 ya. Hadas sikinu min Almania. Hadas sikinu min Almania. Ya, sama dengan Amerika, Amerika dari Almania. Ya, sikin artinya pisau. Pisau ini min Almania. Min itu seharusnya mengkasrohkan huruf terakhir. Tetapi karena ada alif, huruf terakhirnya ini alif, maka tidak bisa dikasrohkan sebagaimana mestinya. Jadi dibacanya gimana? Ya udah dibaca alif saja panjang. Min Almania. Watil kalmil aqatu min inkaltra. Jauh sekali ini ya, beli pisau dengan beli sendoknya ini ya. Pisaunya dari Almania, sendoknya dari Inkaltra, Enggaltra dari Inggris ya, England, dari England. Inkaltra itu dari England, dari Inggris. Sama roknya ini ada alifnya di belakang, maka tidak bisa dikasrohkan. Inkaltri nggak boleh. Ya, dibaca seperti itu, Inkaltra, ya, Inkaltra, Inkaltra. Jadi England atau Inggris. Nah, itu diantara contoh isim yang tidak bisa berubah harokatnya menjadi kasroh ketika berjumpa dengan huruful jar. Huruful jar, nama tempat atau nama kota, nama negara yang belakangnya huruf terakhir adalah alif. Huruf terakhirnya alif. Amerika, Almania, Inkaltra, Indonesia, apalagi Surabaya, ya kan? Ana min Surabaya. Nggak boleh diganti Surabayi atau Suraboyo, nggak boleh ya. Jadi baca Surabaya, min Surabaya, seperti itu yang dibaca. Atau seperti halnya bacaan bahasa Indonesianya gitu. Karena tidak bisa kita rubah ke dalam bahasa Arabnya gitu ya. Karena nama-nama itu kan bersejarah dengan sendirinya dan ditulislah seperti itu atau seperti apa adanya. Min aina anta? Ana min Turkiya. Min Turkiya. Ya-nya panjang. Gitu ya. Baik. Nah, itu maksudnya ada loh ya, isim yang tadinya itu yang saya maksudkan, setiap maudhu, setiap tema dalam bahasa Arab itu dari makna umum pasti ada yang namanya pengecualian. Gitu ya. Sama seperti tadi, misalkan
jenis kelamin ya kan? Ada yang mudzakkar, ada yang muannats. Ini nggak ada tamar butonya, muannats, ya kan? Qidrun tadi, syamsun, ya kan? Atau contohnya lagi pengecualian adalah anggota tubuh yang berpasangan, muannats. Pun juga demikian. Min, fi, ala, bi, li itu semuanya mengkasrohkan huruf terakhir pada kata setelahnya. Tetapi ada yang dikecualikan. Kalau ada nama yang di belakangnya ada alif panjang, Amerika, maka tidak bisa dikasrohkan. Maksudnya, harokat kasrohnya, dia itu kan majrur ya. Majrur itu yang dikasrohkan. Majrur, tapi tidak dengan kasroh. Dimuqaddarkan. Pada apa? Alif. Ini kan alif ya. Bahasanya disembunyikan. Gitu, karena tidak bisa dibaca semestinya. Baik itu. Tapi tidak mengurangi maknanya ataupun tidak merubah maknanya. Maknanya sama. Dari, tetap dari. Itu ya. Nah, ini contohnya ya. Saya yang sampaikan tadi ada namanya hadza bertemu dengan isim yang umum, ada isim isyarat yang bertemu dengan isim yang khusus. Contohnya di sini hadza dengan kitabun. Artinya apa tadi? Ini sebuah buku. Ini sebuah buku. Kata ini sebuah buku merupakan jumlatun mufidatun. Jumlah yang sempurna. Gitu ya. Saya bilang saya bawa buku, ya fi hadza kitabun. Ya, ini buku. Iya benar buku gitu ya. Tetapi kalau saya bilang hadzal kitabu, kemudian saya diam, maka itu belum dikatakan sebagai jumlatul mufidah. Kenapa? Karena masih ada yang kurang. Hadzal kitabu artinya buku ini, misalkan saya kan bilang ini buku ya sahabat, ini buku, ya sudah. Tapi kalau saya bilang buku ini, loh ada apa dengan buku ini? Ya kan? Buku ini hadzal kitabu li Muhammadin. Kawan, buku ini adalah punyanya Muhammad gitu ya. Punyanya Muhammad. Nah, seperti itu. Bedanya atau dari segi maknanya pun sangat beda dan ini harus teliti. Maknanya atau kita mau menggunakan yang mana nih? Maknanya apakah ini rumah atau rumah ini? Gitu ya. Kalau kita ingin menjelaskan kondisi rumahnya, maka kita menggunakan yang seperti ini. Hadal kitabu. Saya ingin menjelaskan bahwa rumah itu besar. Bukan saya hanya ingin menggunakan itu rumah, bukan. Tapi saya ingin menjelaskan kondisi rumahnya. Berarti menggunakan alif lam. Dzalikal baitu kabirun. Kalau cuman dzalikal baitu saja, dzalika baitun, berarti cuman itu rumah. Dia tidak menjelaskan apapun. Ya sudah rumah. Tetapi kalau menggunakan alif lam, dzalikal baitu kabirun. Rumah itu, kawan, rumah itu besar. Dzalikal baitu wasi'. Itu ya, secara perbedaan maknanya ya, mudah-mudahan bisa difahami antara hadza, dzalika, tilka, hadhihi berjumpa dengan isim yang nakirah yang masih umum maknanya tidak ada alif lamnya atau juga berjumpa dengan isim yang ma'rifah ada alif lamnya. Misalkan di sini ya. Coba Ibu Ferial dicoba ini nomor 1. Pak Ustaz. Ya, fadol. Itu ada hada tabibun berarti ini seorang dokter. Dirubah menjadi dokter ini dari India. Sambung di sini. Hada tabibun jadi hadzal tabibu minal hindi. Baik. Hada tabibu alif lam. Oh iya, ya. Hada tabibu. Ya, karena huruf to termasuk huruf syamsiah ya. Hadzal tabibu minal hindi. Nomor 2. Nomor 2. Hadhihi sayarotun ya. Iya. Hadhihi sayarotun. Oke, menjadi apa? Jadi hadhihi sayarotu lil mudarisi.
Ini apa ini? Lil, nggak ada huruf sin di sini. Lil. Nomor 2, yang nomor 2. Oh, mudir. Iya, lil mudir ya. Mudir, Lil mudiri. mudir. Ya, lil mudiri ya. Mudir. Iya. Baik. Syukron. Ya. Ukhti Alia, nomor 3. Nomor 3, silakan. Dzalika Dzalika walidun waladun. Waladun. waladun Naam. Kemudian diganti jadi apa? Ditambah alif lam di al-waladnya. Di waladunnya ditambah dengan alif lam menjadi dzalikal waladun. dzalikal waladu. Kalau ada alif lamnya tinggal du ya. Dzalikal Waladu. Terus tambah masukkan ini ibnul. ibnul mudarris. Sanya apa? Kasrah apa dhamma? Huruf sanya mudarrisi atau mudarrisi? Iya. Mudarrisi. Iya, betul. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Ya, anak laki-laki itu ibnul mudarrisi. Anaknya seorang guru. Anaknya seorang guru. Karena kenapa ibnu? Karena di sini adalah walad, anak laki-laki. Kalau di sini bintun, maka di sini kalau di sini misalkan dzalika apa namanya? Muhammadun atau dzalika tabibun gitu ya. Tabibatun, tilka tabibatun kan ya. Bintul mudarrisi seperti itu. Tab nomor 4, nomor 4. Satu lagi, Ukhti Alia nomor 4, coba. Tes. Nomor 4 silakan, Alia. Tilka saat Oke, tilka saatun ya. Tilka saatun. Terus jadi apa? Jadinya apa? Tilka tambah alif lam di saatunnya. Tilka saatu. Tilka saatu min. Ini min di sini sampingnya. Min Swiss. Min Swiss, dari negara Swiss ya. Swiss seperti tulisan. Agak bingung. Swiss roll ya, Swiss roll. Ya, tapi itu artinya Swiss ya, negara Swiss. Baik. Tilka saatu min Swiss. Itu aja bacanya. Biar gampang dah, Swiss. Jadi jam itu dari Swiss, dari Swiss. Baik. Syukran. Akhi Yasir, tafadhal Akhi Yasir. Baik. Ar-raqmul khamis. Hadzal baitu lil muhandisi. Baik. Nomor 6. Hadzal qalamu li Abbasin. Li Abbasi. Li Abbasin, afan. Li Abbasin ya, Li Abbasin karena nama orang dan tidak Karena ada orang. alif lam ya. Tidak ada alif lam. Fantastic. Bukti Naila, silakan. Nomor 7. Nomor 7. Naam, dzalika rajulun. Dzalika rajulun. Dzalika rajulu. Ini apa ini bacanya yang samping ini? Muadzinun. 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 Dzalika rajulu muadzinun. Seorang laki-laki itu ya, apa namanya? Pengumandang azan gitu ya.
pengumandang azan, muadzin, seorang yang mengumandangkan azan. Nomor 8, satu lagi. Hazihi baydatu. Hazihi baydatu kabiratu. Kabiratun. Hadhil baydatu, tambah alif lam. Hadhil baydatu kabiratun. Ya. Ya, baydah artinya telur. Ya. Telur ini kabiratun, besar. Telur apa ini? Angsa ya. Ya. Taib. Pak Ustadz. Naam. Yang tadi nomor 7, muazin tuh nu apa nih muazin nih? Enggak ya? Muazzinun. Muazinun. Iya, muazzinun karena orang ya. Fa'il kan? Isim fa'il modelnya. Adzana yu'adzin, dan dia sebagai khobar. Dzalikar rajulu, gitu ya. Dzalika itu adalah mubtada. Ar-rajulnya sebagai badal dari dzalika. Artinya satu makna. Dzalika rajul itu artinya satu makna. Ya, laki-laki yaitu. Muadzinun, khobarnya. Muadzinun sebagai khobar. Oh, dzalika rajulu berarti mubtada'nya. Iya, dzalika rajulu. Apa? Seorang laki-laki itu, kenapa? Apa dia siapa? Maka diberikan informasi bahwa seorang laki-laki itu adalah muadzin. Nah, seperti itu. Muadzin. Terus yang nomor 8 itu kalau nyamuk apa Pak Ustadz? Nyamuk. Baidotun, telur. Ba'udotun. Ba'udot. Ya, ba'udotun. Ba'udotun, ya nyamuk ya. Ya, Ba'udot. Nah, syukran Pak. Siapa yang belum ini? Ini. Safri belum tadi ya? Yang contohnya? Safri, tafadhal. Nomor 9. Aina? Enggak ada Safri. Ya. Nomor 9 berarti apa jadinya? Hadza dengan mindilun berarti hadzal mindilu wasikhun. Hadzal mindilu wasikhun, ya. Sapu tangan atau sarung tangan ini wasikhun, kotor. Wasikhun, kotor. Jadi kata yang di sebelah sini kalau dia tidak ada yang mendahuluinya maka berharokat tanwin. Muadzinun tidak ada lam di depan kan? Kabirun juga kabiratun tidak ada kata yang mendahulunya maka kembali kepada harokat aslinya yaitu domaten. Wasikhun, kabiratun. Terakhir hadhihi haqibatun. Jadi hadhil haqibatu lil mudarrisi. Itu ya, insyaallah bisa difahami penggunaan hadza dengan isim nakirah atau dzalika atau tilka ya dengan isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah itu isim yang masih umum, tandanya tidak ada alif lamnya. Seperti ini nakirah semua. Katanya nakirah semua ini kan. Tabibun nakirah, sayyaratun nakirah. Tapi kalau sudah ditambah dengan alif lam maka menjadi ma'rifah. Sudah bermakna spesifik ataupun khusus ya. Ini seperti contoh bertanya tentang kepemilikan ya. Sesuaikan dengan gambarnya. Liman hadzal kitab. Hadzal kitabu li Muhammadin. Liman hadzal qalamu. Hadzal qalamu li Abbasin. Nah, seperti itu. Contoh hampir mirip dengan yang saya contohkan di sore tadi ya. Nah, ini untuk memperkuat ya bahwa huruful jar tadi tugas utamanya adalah mengkasrahkan ya huruf terakhir pada kata yang datang setelahnya. Tetapi ada pengecualian yang tidak bisa dibaca kasrah ya. Contohnya di sini yang bisa diberikan harokat kasrah. Contohnya awalnya adalah al-baitu. Oke ya. Al-baitu tunya dhammah ketika bertemu dengan huruful jar maka menjadi fil baiti, minal baiti, ilal baiti kasrah.
taknya menjadi kasroh semua. Itu namanya ya hurufnya adalah sehat. Jadi huruf terakhir ini dikatakan huruf yang sehat. Ya, artinya bisa diberikan harokat kasroh, bisa fathah, bisa dhammah gitu ya. Nah, contoh yang kedua, al-mustashfa. Al-mustashfa. Coba ini ada alif namanya aliful layyinah atau alif maksurah ya, alif maksurah atau alif bengkok orang bilang. Alif bengkok fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Jadi kalau ada kata yang mirip dengan mustashfa, ujungnya adalah alif, ya alif yang bengkok seperti ini, yang tidak ada titik ya-nya, titik 2 di bawahnya, itu namanya aliful maksurah. Aliful maksurah atau alif bengkok. Ya, alifnya bengkok. Jadi alif tidak selamanya lurus, tapi bisa juga bengkok. Ya, al-mustashfa ketika bertemu dengan huruful jar di depannya, maka huruf harokat terakhirnya sama seperti aslinya, tidak berubah, tidak berubah. Itulah yang dinamakan dengan isim baku, kata baku atau mabni. Seperti itulah dia. Fil mustashfa, nggak boleh fil mustashfi, nggak boleh. Gitu ya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu ada larangan situ. Artinya karena huruf terakhirnya adalah ada aliful maksurah, maka dia dibaca seperti aslinya. Minal mustashfa, ilal mustashfa. Ya. Minal mustashfa. Aina satadhabu? Adhabu ilal mustashfa. Adhabu ilal mustashfa. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lagi Amerika. Tadi sudah ya, Amerika. Sama alifnya, kalau yang ini alif bengkok, ini alif lempeng ya. Alifnya lurus. Amerika sama-sama alif. Almania ya. Ana min Amerika ya. Ana min Almania, seperti itu. Jadi tidak usah dikasrohkan. Fi Almani. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Pak Ustadz, saya mau nanya. Yang Amriki ya, saya kayaknya pernah dengar deh Amrikiun. Oh, oke. Itu apa? Amrikiun ya. Amrikiun harokatnya apa? Ya, Yun. Ya, Yun. Terus Yun ya kan? Amrikiun itu namanya ya nisbah. Ya-nya Amrikiun itu artinya adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Tetapi di sini yang kita bahas adalah negaranya ya, negaranya. Oh, Amrikiun bukan negaranya ya? Bukan, Amrikiun. Jadi kalau ada nama negara itu kan negara. Indonesia itu negara. Amerika itu nama negara. Almania nama negara. Kemudian Turkiya panjang ya, nama negara. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengatakan saya ini orang Indonesia. Saya ini orang Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya adalah di belakang alifnya itu dihilangkan. Indonesia, ada alifnya itu dihilangkan, diganti dengan huruf ya. Maka menjadi Indonesiu. Indonesiun. Amrikiun. Amrikiun. Dan itu tidak bisa ditambah dengan huruf jar di depannya. Kalau Amrikiun itu kan yang cowok ya. Iya. Amrikia. Yatun. Amrikiyatun. Amrikiyatun. Oh iya. Amrikiyat. Dan kewarganegaraan itu tidak bisa ditambah dengan huruf jar di depannya. Karena artinya kan saya orang Indonesia misalnya. Gimana untuk di depannya? Tidak bisa ditambah di atau dari, tidak bisa. Yang bisa ditambah dengan di, dari itu adalah negaranya. Saya dari negara Indonesia. Gak mungkin saya bilang saya dari kewarganegaraan Indonesia. Gak bisa. Kewarganegaraan saya dari misalkan bisa. Nah, itu maksudnya. Bagaimana kalau kewarganegaraan? Cukup dengan ana. Ana Indonesiun. Saya orang Indonesia itu artinya.
Tapi kalau ana Indonesia, saya negara Indonesia artinya. Ya. Jadi yang tidak bisa dirubah, maksudnya tidak berubah harokat terakhirnya itu adalah nama negaranya aslinya gitu ya. Turkiya, ana min Turkiya, nggak boleh min Turki, gitu ya. Alifnya tetap seperti itu. Tapi kalau ingin mengatakan saya ini dari Turki atau orang Turki, berarti ana Turkiyun untuk laki-laki, ana Turkiyatun untuk perempuan. Nah itu untuk kewarganegaraan. Ya ada itu ya. Ana Maliziun, saya orang Malaysia. Beda dengan kalau kita bilang ana Malaysia, saya negara Malaysia itu kalau ana Malaysia. Tapi harus diganti Maliziun ditambah dengan ya di belakang dan tasdid dengan tanwin di belakangnya. Menandakan bahwa kewarganegaraan atau saya orang orang Indonesia. Dan itu berlaku juga bukan hanya negara, misalkan daerah gitu ya, atau tempat tinggalnya. Saya ini orang Palembang, Palembangiyun gitu ya. Palembangi, orang membacanya Palembangi. Berarti saya orang Palembang. Hal anta Buguriyun ya. Hal anta Buguri, apakah kamu orang Bogor? Kita artinya gitu. Hal anta Buguri, apakah kamu orang Bogor? La, ana Palembangi. Bukan Palembang ya. Kalau Palembang berarti saya kota Palembang. Kalau Bugur saja kota Bogor. Tapi kalau Buguri, maka ada Ustadz Subuki Al-Buguri. Ustadz Subuki yang berasal dari Bogor gitu ya. Buguri. Sama dengan Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari dari Bukhara, gitu. Dari Bukhara, diambil dari suatu nama atau tempat. Itu ya. Nah di sini ada contoh latihan yang saya sampaikan tadi. Di antara hal ataupun kondisi yang bisa merubah huruf terakhir menjadi kasroh pada kata setelahnya itu adalah yang pertama tadi apa? Huruful jar. Huruful jar. Contohnya minal masjidi, ilal baiti. Yang kedua adalah idhofah. Idhofah. Misalkan kitabut talibi, ya. Baitullahi, hinya harus kasrah. Babul masjidi, dinya harus kasrah. Yang berikutnya adalah bertemu dengan keterangan tempat. Keterangan tempat atau namanya zorful makani. Zorful makani artinya keterangan tempat. Maksudnya keterangan tempat itu adalah ingin menjelaskan posisinya, gitu ya. Posisinya seperti apa atau di mana. Contohnya di sini diberikan contoh amama dan khalfa. Amama dan khalfa. Tugasnya sama seperti huruf jar persis, mengkasrohkan kata setelahnya. As-saburatu amama talibi. Nah, baknya harus kasrah karena ada dzarful makan. Ada keterangan waktu yaitu amama. As-saburatu sebuah papan tulis amama talibi di depan murid gitu ya. Wahia, hiyanya kemana ini? Hiyanya kembalinya kemana? Saburoh. Saburoh, ya. Jadi diberikan dengan kata ganti. Nggak perlu lagi diulangi kata saburohnya. As-saburatu amama talibi. Wahia, dan dia maksudnya adalah saburoh. Khalfal mudarrisi. Khalfal mudarrisi, di belakang guru, di belakang pengajar. Khalfa artinya di belakang. Amama di depan. Ya. Ya, contoh lagi, aina sayyaratul mudarris. Jawabnya hiya, diganti langsung dengan domir, boleh. Diganti dengan domir langsung juga boleh. Hiya amamal madrasati. Baitul imami khalfal masjidi, gitu ya. Aina jalasa Hamidun. Aina jalasa Hamidun. Hamid duduk di mana? Hamid duduk di mana? Jalasa artinya duduk. Jalasa
khalfa Mahmudin. Jalasa khalfa Mahmudin. Hamid duduk di belakangnya Mahmud. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Nah, ya. Ammar pergi ke masjid wa jalasa dan duduk amamal mihrab. Duduk di depan mihrab itu. Tempat imam itu ya, tempat imam. Yang ada tempat khutbahnya itu Mimbar. Ya, mihrab ya. Mihrab. Jadi satu kesatuan tempat imam itu ya, mihrabnya. Satu kesatuan, ada tempat imamnya, kemudian ada mimbarnya untuk khutbah itu. Itu merupakan bagian daripada mihrab. Itu penggunaan ya isim isyarah dengan kata yang umum atau kata yang khusus. Kemudian ada tambahan tadi adalah zarful makan, keterangan tempat, yaitu amama dan khalfa. Amama di depan, khalfa di belakang. Nah, ini contoh-contoh ya. Al-mustashfa. Al-mustashfa panjang ya. Mustashfa artinya apa? Rumah sakit ya. Al-mustashfa artinya rumah sakit. Ana fil mustashfa. Man fil mustashfa. Dia tidak bisa dirubah. Jadi seperti itulah ujungnya ya. Maka dinamakan dengan mabni, artinya baku. Baku itu ya seperti itulah dia. Tidak bisa digantikan dengan kasrah. Almania, nama negara. Inkaltra tadi ya, Inggris. Swisra, Swiss. Asikinu. Apa tadi? Pisau ya. Faransa, Prancis, Faransa. Amama di depan, khalfa di belakang. Khalfa di belakang. Gimana? Masih kuat? Masih mampu? Kalau masih, saya lanjutkan satu lagi. Yasir, masih siap? Insya Allah. Baik. Masih saya lanjutkan satu lagi ya. Ad-darsut tasi'u, pelajaran yang ke-9. Saya bacakan saja. Man hadzal rajulu. Ingat, man tidak merubah isimnya. Jadi rajulu tetap rajulu, tidak menjadi rajuli ya. Man hadzal rajulu. Siapa seorang laki-laki ini? Nah, karena di situ seorang laki-laki, maka jawabannya diganti dengan dhamir. Dhamir laki-laki berarti huwa. Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbas seorang pedagang. Nah, di sini tadi siapa yang bertanya tentang sifat tadi, sifat musuh tadi? Akh Yasir ya, apa Akh Zafri ya? Yang tentang apa? Ad-darsut tasi'un dari al-thamin ya. Nah, di sini ada namanya adalah Abbasun tajirun ghaniyun. Ya. Ada 3 kata ya. Abbasun tajirun. Awalnya cuma 1. Siapa laki-laki ini? Dijawab huwa Abbasun. Oke, 1 kata. Abbasun. Kita ambil ya. Abbasun. Kemudian Abbasun ditambah dengan 1 kata lagi yang mengatakan ataupun yang memberikan informasi bahwa Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Abbasun tajirun. Nah, kita ingin menambahkan lagi kata yang memberikan informasi lebih gitu ya. Walaupun sebenarnya sudah cukup. Abbas itu adalah seorang pedagang. Tapi kita ingin menambahkan lagi kata yang lainnya dan menjadi 1 kesatuan ataupun memberikan informasi yang lebih lengkap lagi. Apa contohnya? Abbas seorang pedagang yang kaya. Nah, ya kan? Ada lagi tambahan berarti. Dibandingkan dengan Abbas seorang pedagang. Tetapi ingin secara detail gitu ya. Maka ditambah Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Ini kalau dalam
gramatika bahasa Arab namanya kata yang ketiga ini ghaniyun, ini merupakan ekor kata. Ekor kata artinya kata pelengkap. Kata pelengkap gitu ya. Kata pelengkap. Apa maksudnya? Kalaupun kata pelengkap ini tidak ada, maka tidak mengurangi maknanya. Jadi Abbas tajirun itu sudah merupakan jelas sebenarnya. Abbas seorang pedagang, pedagang ya tentu bisa dilihat dari apa namanya gayanya misalkan ya. Tetapi di sini ada keinginan menambahkan kata pelengkap bahwa menerangkan bahwa tajir itu seorang pedagang itu adalah bukan pedagang biasa gitu ya, tapi ternyata pedagang yang kaya raya. Ghaniyun artinya kaya. Nah inilah yang dinamakan dengan na'at wal man'ut atau gampangnya sifat dan mausuf. Soalnya ya, sifat dan mausuf. Kita fokusnya kepada kata tajirun ghaniyun. Tajirun ghaniyun. Oke. Tajirun artinya pedagang, ghaniyun artinya kaya. Nah, di sini kata di sini dua kata itu ternyata ada kata yang disifati, ada sifatnya. Kira-kira sifatnya yang mana? Dari kata tajirun dan ghaniyun. Sifatnya yang mana? Tajirun apa ghaniyun? Sifatnya. Tes. Sifatnya yang mana? Ghaniyun. Ghaniyun ya. Jadi sifatnya itu ghaniyun. Sifatnya adalah kaya. Kaya. Nah, gramatikanya atau rumusnya adalah kata yang pertama tajirun namanya mausuf. Mausuf itu yang disifati, orang yang disifati. Apa sifatnya? Kata yang kedua ini adalah sifatnya. Maka dinamakan dengan sifat mausuf atau na'at wal man'ut. Sifat mausuf, na'at dan man'ut. Misalkan buku baru. Buku baru. Buku itu adalah mausuf. Buku mausuf. Ada sifatnya. Apa sifatnya? Buku itu baru. Gimana caranya? Kitabun jadidun. Artinya buku baru. Tetapi kalau kita bilang Alkitabu jadidun, artinya apa? Buku yang baru. Ya gitu ya. Itu beda lagi. Jadi kalau Alkitabu jadidun itu mubtada khobar. Karena ada alif lam di depannya. Kalau tidak ada alif lam di depannya, gitu ya. Kemudian kata keduanya sama-sama tidak ada alif lamnya misalkan kitabun jadidun itu sifat dan mausuf. Atau kedua-duanya ada alif lamnya, boleh nggak? Boleh. Alkitabul jadidu, boleh. Berarti sudah ma'rifah kedua-duanya gitu ya. Sifat dan mausufnya sudah ma'rifah. Alkitabul jadidu, buku baru. Kitabun jadidun juga buku baru. Secara maknanya hanya kepada apakah buku itu umum atau khusus saja. Tetapi penggunaannya adalah bahwa kitabunnya itu adalah mausuf yang disifati, yang diberikan sifat. Sifatnya apa? Jadidun, bahwa buku itu adalah baru. Nah, tajirun ghaniyun, seorang pedagang yang kaya. Hamidun, contoh lagi. Hamidun mudarrisun. Ini kata dasarnya. Hamidun mudarrisun. Hamid, Pak Hamid, mudarrisun, seorang pengajar, seorang guru. Oke? Nah, ingin ditambahkan sifatnya, gurunya itu apa? Apakah guru itu apakah guru baru atau guru lama gitu kan? Maka bagaimana caranya? Ditambah lagi dengan sifatnya. Ingin mengatakan bahwa Hamid, Pak Hamid itu adalah guru baru. Gimana caranya? Hamidun mudarrisun jadidun. Sama tadi ya dengan kitabun jadidun. Hamidun, Pak Hamid, mudarrisun, seorang guru, jadidun, yang baru atau guru baru gitu ya, guru baru. Terlihat ya persamaannya. Jadi antara kata yang disifati yaitu mudarrisun dengan sifatnya yaitu jadidun harus sama. Sama pada apanya? Kalau misalkan yang disifati adalah laki-laki, maka sifatnya juga harus laki-laki. Baik. Kalau yang disifati tidak ada alif lamnya,
maka sifatnya juga tidak ada alif lamnya. Dan sebaliknya, kalau yang disifati ada alif lamnya di depan, misalkan al-mudarrisu, maka di belakangnya harus ada al-jadidu juga. Al-jadidu. Itu yang dimaksud dengan sifat mausuf. Na'at, man'ut. Gitu ya. Contoh lagi, ma hadza, hadza tufahun. Hadza tufahun. Apa ini? Tufahun artinya apel ya. Ini apel. Nah, kita ingin bilang bahwa apel itu adalah buah yang lezat. Bagaimana? Maka kalimatnya at-tufahu, at-tufahu, apel, buah apel, fakihatun. Fakihatun. Buah apel adalah fakihatun, buah-buahan, ladzidzatun, yang nikmat, yang enak, yang lezat. Lezat itu dari kata lazid ya. Lezat. Ladzidzun itu dari kata lazizun, itu diambil kemudian menjadi istilah lezat. Fakihatun ladzidzatun. At-tufahu fakihatun ladzidzatun. Jadi buah apel itu merupakan buah-buah yang nikmat. Fakihatun artinya buah-buahan, ladzidzatun yang nikmat, yang lezat. Jadi fakihatun dengan ladzidzatun harus sama. Ya, karena di sini ada ta marbutah, ladzidzatun juga harus ada ta marbutah. Fakihatun tidak ada alif lamnya, kemudian ladzidzatun tidak perlu ditambah dengan alif lam. Sama misalkan madzalika, dzalika usfurun. Apa itu? Usfur artinya burung. Burung apa itu? Pipit ya. Usfur ya, burung. Dzalika usfurun. Nah, maka ingin menjelaskan burung pipit adalah burung yang kecil ya. Al-usfuru tambah karena dia di depan, kata benda kalau di depan ditambah alif lam. Kata benda kalau kita ingin menggunakan dia di awal kalimat gitu ya, atau sebagai mubtada, maka harus ma'rifah, harus yang sudah jelas gitu ya. Khusus maknanya. Al-usfuru ya, seekor burung pipit gitu. Ta'irun, shaghirun. Ta'irun artinya burung, shaghirun kecil. Ta'irun runnya tanwin, shaghirun tanwin. Ta'irun tidak ada alif lam, shaghirun tidak ada alif lam. Ta'irun tidak ada ta marbutah, shaghirun juga tidak ada ta marbutah. Sama misalkan kita mau bilang bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Ya, al-arabiyatu bahasa Arab ya, al-arabiyatu sebenarnya Arab ya. Tapi bahasa Arab bagian daripada Arabiyah. Jadi kalau orang bilang al-arabiyatu itu masih umum, bisa bahasanya, bisa budayanya gitu ya. Bisa kehidupannya. Nah, di situ tapi diikat, yang dimaksudkan adalah bahasanya. Al-arabiyatu ya, Arab ya, Arab ataupun ya kita bisa langsung saja di situ dikatakan bahasa Arab gitu ya. Lughatun sahlatun. Lughatun sahlatun. Bahasa yang mudah. Lughatun sahlatun. Lughatun sahlatun jadidun. Lughatun kok jadidun? Apa jiddan. Kalau Jiddan. Kalau jiddan tetap jiddan, nggak bisa jiddun. Iya, nggak bisa. Tetap jiddan. Sama dengan aidon, nggak bisa ya, aidin. Ya, iya. Betul, jiddan. Ya, betul. Al-lughatul arabiyyatu, misalkan ya, misalkan mau lengkap, ditambah dengan al-lughah di depannya. Jadi kalau di depannya, kita mau tambahkan lughah itu kan artinya bahasa ya. Jadi misalkan kurang lengkap nih, tambah dengan al-lughatul arabiyyatu di depannya, di sini al-lughatu al-arabiyyatu, itu juga sifat dan musuh jadinya. Al-lughatul arabiyyatu, tetapi kedua-duanya ada alif lam. Hiya misalkan lughatun sahlatun jiddan. Ya, lughatun sahlatun jiddan merupakan bahasa yang mudah atau yang bahasa yang sangat mudah. Ya. Lughatun sahlatun. Jadi
Antara yang disifati lughahnya dengan sifatnya sahlah harus sama dari segi mudzakkar atau muannasnya, atau dari segi ada alif lamnya apa tidaknya, itu harus sama. Harus sama. Sama, al-arabiyyatu lughatun jamilatun, ya. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar seorang siswa yang giat, yang bersungguh-sungguh, yang serius dalam belajar. Maka kita bilang Ammarun talibun mujtahidun. Atau kita mau bilang kepada anak didik kita, anta talibun mahirun. Anta talibun mahirun. Talibun mausuf yang disifati orangnya. Sifatnya apa? Mahirun, cerdas, mahir, pintar. Talibun mujtahidun. Murid yang giat, yang semangat. Wa mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud, ya, murid yang kaslan, artinya malas. Kaslanu ini adalah sifat yang huruf terakhirnya tidak boleh bertanwin. Kemarin kita bahas yang tidak boleh bertanwin. Kemarin apa? Nama apa? Yang cukup dengan dhammah satu saja di belakangnya untuk nama? Masih ingat ya? Nama orang, perempuan. Nama orang perempuan tidak boleh bertanwin. Perempuan. Ya kan? Fatimatu, Zainabu, Aisyatu tidak boleh bertanwin di akhirnya. Nah, kata ini kata sifat ya. Kaslanu ini kata sifat, alal wazni fa'lanu. Kalau ada alif, ada sifat yang kemudian huruf terakhirnya ada alif dan nun, maka nunnya tidak boleh ditanwin. Jadi cukup dengan kaslanu. Kaslanu. Gitu ya. Itu termasuk sifat. Nanti ada sifat-sifat yang lain, misalkan jau'anu, ya. Jau'anu, lapar. Syab'anu, kenyang. Itu sifat-sifat yang tidak boleh ditanwin di akhirnya karena ada alif sebelumnya dan huruf terakhirnya nun. Alifnya adalah mad tabi'i dan huruf terakhirnya huruf nun, maka cukup dengan dhammah satu saja. Man anta? Ana talibun. A'anta talibun jadidun? Apakah kamu seorang murid baru? Nah, ya. Ada sifat, ada yang disifati. Sifatnya adalah jadidun, baru. Yang disifati adalah talibun, murid. A'anta talibun jadidun? Apakah kamu murid baru? Na'am, ana talibun jadidun. Saya murid baru. La, ana talibun qadimun. Nah, ya. Misalkan seperti itu. Jadi bisa bab ini adalah memberikan informasi materi kepada kita tentang sifat dan musuf, atau na'at dan man'ut, atau yang diistilahkan dengan kata pelengkap, ya, kata pelengkap atau kata keterangan, ya, kata keterangan pelengkap. Kita lihat di ujungnya ada tambahan kata mungkin. Nah, ini ya. Ini ada kata yang mirip dengan apa tadi? Kaslanu, ya. Al-lughatu syahirun. Syahirun itu artinya terkenal, ya. Masyhur, syahirun terkenal. Al-madinatu kota. At-ta'iru burung. Al-yaumu hari. Kaslanu, nggak ada alif lam, tetapi nunnya tidak boleh ditanwin. Kaslanu, malas, sifat. Jau'anu, lapar. Atsyanu, dahaga atau haus. Mal'anu, artinya penuh, kenyang. Atau bisa juga syab'anu, bukan sya'ban, ya. Syab'anu. Syab'an artinya kenyang. Ghadbanu. Ingat huruf terakhir nun dan sebelumnya adalah mad tabi'i alif, maka nunnya tidak boleh ditanwin. Ghadbanu, pemarah. Ghadbana al-sifat, ya kan?
Al-usfuru, burung. Al-yauma. Al-yauma. Kenapa jadi al-yauma ini? Hari ya, ini sudah ada tadi al-yauma di sini. Ada pengulangan kata ini. Atau mungkin ada pembahasan lain. Ya, cukup sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Terakhir adalah tadi tentang sifat dan musuh. Ya. Ada suatu sifat dan ada yang disifati. Misalkan rumah besar, baitun kabirun, gitu ya. Masjid besar, masjidun kabirun, masjidun kabirun. Ruangan yang luas, ghurfatun wasi'atun, harus disamakan dari segi taknisnya, mudzakarnya, ataupun kalau mau pakai alif lam, kedua-duanya harus pakai alif lam. Al baitul kabiru, itu namanya sifat musuh. Tapi kalau salah satunya nggak ada alif lam atau yang kedua tidak ada alif lamnya, maka menjadi mubtada khobar. Al baitu kabirun, gitu ya. Al baitu ada alif lamnya, jadi mubtada, ya, menjadi mubtada. Kabirun nggak ada alif lamnya, menjadi khabar kabirun. Tetapi kalau baitun kabirun, rumah besar, atau al baitu al kabiru atau al baitul kabiru, berarti namanya sifat dan musuh. Sifat dan musuh. Naktafi bihada insyaallah. Kafana bihada insyaallah. Naltaqi fi liqa'in akhar yaumul ghad wa barakallahu fikum. Naktafi bi alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Barakallahu fikum.